Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam religi kelas. Teman-teman, sebelum kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ibadah kita dibimbing Tuhan di sepanjang hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami akan belajar bersama. Kami mohon penyertaan Tuhan. Berikanlah kepandaian kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita memuji nama Tuhan. Mata Tuhan itu melihat kita semua. Apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Yuk kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, bimbing kami, untuk kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan juga isinya, alam semesta ini. Ada apa saja? Ya, ada bulan, bintang, matahari, binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat, ataupun burung yang ada di udara. Juga tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia. Kita pun diciptakan oleh siapa? Ya, oleh Tuhan. Hari ini Budina akan cerita tentang Adam dan Hawa, manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Wah, ada apa ya mereka ya? Ya anak-anak, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan juga Hawa. Mereka tinggal di dalam taman yang sudah diciptakan Tuhan, yaitu Taman Eden. Di Taman Eden, Tuhan berkata bahwa semua buah yang ada di dalam taman ini boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Akan tetapi ada satu buah yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh dimakan ya. Tetapi ular terus berusaha membujuk Hawa supaya Hawa mau memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi Hawa ingat bahwa Tuhan berkata, jika Hawa memakan buah ini, pastilah Hawa akan mati.
manusia akan mati. Ular itu terus berkata kepada Hawa, "Tidak Hawa, kamu tidak akan mati, tetapi menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Kemudian Hawa mengambil buah itu. Bagaimana ya rasanya ya? Hawa mengambil buah itu, memetik buah itu, dan memakannya. Enak juga ya. Enak juga ya buahnya. Kemudian Hawa membawanya ke Adam dan membujuk Adam untuk mau juga memakan buah ini, buah yang dilarang oleh Tuhan. Ketika mereka makan, tiba-tiba mereka tahu bahwa mereka telanjang, tidak memakai baju. Lalu mereka segera menutupi badan mereka dengan daun pohon ara. Ketika Tuhan memanggil mereka, memanggil manusia itu, mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi. Adam dan Hawa takut kepada Tuhan dan berkata bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ketika ketahuan Tuhan bahwa mereka melanggar, Adam berkata, "Itu loh Tuhan, wanita itu loh Tuhan yang menyuruhku untuk memakan buah ini." Dan kata Hawa, "Itu loh Tuhan, ular itu loh yang membujukku tadi memakan buah ini, buah yang Tuhan larang." Akhirnya Tuhan menghukum ular itu. Karena ular itu sudah melanggar, sudah membujuk Hawa, maka ular itu akan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Jadi ular bergerak dengan perutnya. Kemudian untuk manusia, Allah juga memberikan hukuman karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Apa ya? Ya, untuk Hawa, dia akan merasakan kesakitan ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan, Hawa akan merasa kesakitan perutnya. Untuk Adam, dia harus berjerih lelah, harus bekerja untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan berkat supaya mereka tetap hidup. Mereka harus bekerja, mengusahakan tanah. Kemudian setelah mereka mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka melanggar, ternyata Tuhan masih sayang loh sama Adam dan Hawa. Tuhan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa supaya mereka bisa memakai dan mereka tidak telanjang lagi. Tuhan juga mengasihi Adam dan Hawa ternyata ya, walaupun Adam dan Hawa sudah melakukan kesalahan. Ya, setelah itu mereka diminta pergi meninggalkan taman yang indah itu, Taman Eden. Mereka keluar dari Taman Eden dan taman itu, buah itu dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan menjaga pohon kehidupan. Sekarang manusia harus bersusah payah, bekerja keras untuk mencari makanan. Mereka tinggal di luar Taman Eden. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Adam dan Hawa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka menerima hukuman yang dari Tuhan. Tapi mereka juga beroleh kasih dari Tuhan. Sekalipun mereka melanggar, Tuhan tetap menyayangi mereka. Nah, anak-anak, ketika anak-anak berbuat salah, ketika anak-anak melanggar perintah
mama, papa, ayah, bunda, apa yang anak-anak lakukan? Ya, mengaku kepada mama, papa, ayah, bunda bahwa anak-anak sudah melakukan kesalahan. Setelah itu, anak-anak tidak boleh mengulanginya lagi, ya. Anak-anak sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mencintai anak-anak semuanya. Ketika berbuat dosa, ketika melakukan kesalahan, apa yang harus anak-anak lakukan? Berdoa, bertobat, dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Firman Tuhan hari ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi anak-anak semua ya. Tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa ketika kita melakukan kesalahan harus minta maaf. Mohon ampun kepada Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kita ucapkan ayat mas kita bersama-sama ya. Perhatikan Bu Dina. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan dengan pujian, dengan firman Tuhan, dan saatnya kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, religi kelas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, kami semua dalam setiap apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, dadah.